Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyatul Ilmiah, alamat Beringin Betiali Jepara. Saya belajar di Universitas Islam Nahdlatul Ulama. Merdeka Belajar adalah program kebijakan baru kepemerintahan Republik Indonesia yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kabinet Indonesia Maju. Esensi kemerdekaan berpikir, menurut Nasdem, harus didahului oleh para guru sebelum mereka mengajarkan pada siswi-siswi. Dalam kompetensi guru di level apapun, tanpa ada proses penerjemah dari kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, maka tidak pernah ada pembelajaran yang terjadi. Sistem pembelajaran juga akan berubah dari awalnya bernuansa di dalam kelas menjadi di luar kelas. Nuansa pembelajaran akan lebih nyaman ketika murid dapat berdiskusi lebih dengan guru, belajar dengan closing class, dan tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi lebih membentuk karakter peserta didik yang berani, mandiri, cerdik dalam bergaul, beradab, sopan, dan berkompetensi, dan tidak hanya mengandalkan sistem ranking yang menurut beberapa survei hanya meresahkan anak dan orang tua saja, karena sebenarnya setiap anak memiliki bakat dan kecerdasan dalam bidang masing-masing. Di sini pengalaman mengajar saya itu banyak sekali ya. Mengajar itu mengajar dengan murid harus saling dapat berkomunikasi dengan baik dengan murid, karena anak-anak itu biasanya paling suka kalau kita dapat berkompromi dengan mereka dengan baik, dapat memahami mereka, maka pelajaran yang akan didapat pun akan bermakna juga buat mereka. Konsep dari Merdeka Belajar ala Nasdem terdorong karena keinginan menciptakan sesuatu belajar yang bahagia tanpa terbebani dengan pencapaian skor atau nilai tertentu. Pokok kebijakan dari Kemendikbud RI terhubung dalam paparan Kemendikbud di hadapan para Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten atau se-Indonesia Jakarta pada 11 Desember 2019. Ada 4 pokok kebijakan baru Kemendikbud RI, yaitu ujian nasional akan digantikan oleh asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Asesmen ini merupakan kemampuan penalaran literasi dan numerik yang didasarkan pada praktik terbaik tes PISA. Berbeda dengan UIN yang dilaksanakan di akhir jenjang pendidikan. Asesmen ini akan dilaksanakan di kelas 4, kelas 8, dan 11. Hasilnya diharapkan menjadi masukan bagi sekolah untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya sebelum peserta didik menyelesaikan pendidikannya. 2. Ujian sekolah berstandar nasional atau USBN akan diserahkan di sekolah. Menurut Kemendikbud, sekolah diberikan keleluasan dalam menentukan bentuk penelitian seperti portofolio, karya tulis, atau bentuk penugasan lainnya. Penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP cukup dibuat 1 halaman saja. Melalui penyederhanaan administrasi diharapkan waktu guru dalam pembuatan administrasi dapat dialihkan untuk kegiatan belajar dan peningkatan kompetensi. Dalam penerimaan peserta didik baru, sistem zonasi diperluas. Bagi peserta didik yang melalui jalur afirmasi dan prestasi diberikan kesempatan yang lebih banyak dari PPDD. Pemerintah daerah diberikan kewenangan secara teknis untuk menentukan daerah zonasi. Mengajar di pedesaan sangat
membuat diri saya tuh seperti tertantang. Soalnya kan anak-anak itu biasanya kalau udah kenal sama kita itu mereka tuh nyaman, jadi belajarnya tuh mereka bisa semangat, terus bisa saling bertanya, saling kompromi, terus yang nggak tahu tuh jadi tahu. Kemerdekaan belajar adalah memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokrasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa dibebaskan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Dasar hukum Merdeka Belajar. Pembukaan program studi baru. Dalam rangka memenuhi tuntutan arus perubahan dan kebutuhan akan link dan match dengan dunia usaha dan dunia industri, dan untuk menyiapkan mahasiswa dalam dunia kerja, perguruan tinggi dituntut agar dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran yang mencakup mahasiswa yang dapat meraih aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal. Program Merdeka Belajar meliputi 4 kebijakan utama, yaitu kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudian kemudahan perguruan tinggi menjadi badan hukum, dan hak belajar 3 semester di luar program studi. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi, diberikan kebebasan mengambil SKS 3 semester yang dimaksud dapat diambil untuk pembelajaran di luar prodi, dalam PT, atau pembelajaran di luar PT. Melalui Merdeka Belajar, kampus Merdeka diharapkan dapat menjawab tantangan perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan sesuai dengan pengembangan iptek dan tuntutan dunia usaha dan dunia industri. Tujuan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel, menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Kegiatan belajar mengajar ini sangat memberuntungkan bagi mereka, para murid, para anak-anak yang di rumah itu nggak diajarin sama orang tuanya. Jadi kegiatan ini tuh sangat bermanfaat sebenarnya, soalnya tuh kan mereka dengan orang tuanya sibuk, jadi mereka bisa belajar dengan kita, bisa belajar dengan yang lain, dan di situ juga mereka dapat kompak, sharing-sharing. Jadi yang tidak tahu jadi menjadi tahu. Di belajar ini saya mengajarkan ya, ada matematika, ada sosial. Yang kecil-kecil sih alhamdulillah mereka ada yang paham, kadang ada yang bingung, tapi dibantu sama teman lainnya juga, jadi mereka tuh saling membantu gitu. Jadi bagus, ada interaksi antara satu sama yang lain, enggak kayak gimana gitu. Terus mereka jadi saling kompak, akur gitu juga.
Dan kalau mereka nggak tahu sama penjelasan saya, mereka bisa bertanya sama yang lain atau bertanya pada saya sendiri. Mereka nggak malu-malu, nggak merasa gimana, soalnya kan udah kenal sama kita, jadi itu ya akrab aja gitu. Kalau nggak ngerti mereka tanya, jadi yang nggak tahu di sekolahan tuh bisa ngerti sama di kita gitu. Kegiatan belajar mengajar ini sangat memberuntungkan bagi mereka, para murid, para anak-anak yang di rumah itu nggak diajarin sama orang tuanya. Jadi kegiatan ini tuh sangat bermanfaat sebenarnya, soalnya tuh kan mereka dengan orang tuanya sibuk, jadi mereka bisa belajar dengan kita, bisa belajar dengan yang lain, dan di situ juga mereka dapat kompak, sharing-sharing. Jadi yang tidak tahu jadi menjadi tahu. Di belajar ini saya mengajarkan ya, ada matematika, ada sosial. Yang kecil-kecil sih alhamdulillah mereka ada yang paham, kadang ada yang bingung, tapi dibantu sama teman lainnya juga. Jadi mereka tuh saling membantu gitu. Jadi bagus, ada interaksi antara satu sama yang lain, enggak kayak gimana gitu. Terus mereka jadi saling kompak, akur gitu juga. Dan kalau mereka nggak tahu sama penjelasan saya, mereka bisa bertanya sama yang lain atau bertanya pada saya sendiri. Mereka nggak malu-malu, nggak merasa gimana, soalnya kan udah kenal sama kita, jadi itu ya akrab aja gitu. Kalau nggak ngerti mereka tanya, jadi yang nggak tahu di sekolahan tuh bisa ngerti sama di kita gitu. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau salah ucapan atau apa-apa, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So say